Ini yang pertama kita akan tanyakan satu persatu kepada tamu-tamu kita, pelajaran berharga apa yang dipetik industri kesehatan setelah pandemi berakhir? Bagaimana Anda melihat industri kesehatan tanah air usai pandemi selesai? Mungkin kita ke Pak Kartono terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Tentunya industri kesehatan di Indonesia seperti di banyak negara lain tentunya telah mengalami banyak perubahan selama dan setelah pandemi COVID-19. Kita bercermin pada masa yang baru saja kita lewati, beberapa proyeksi dan harapan mencuat untuk masa depan industri kesehatan di Indonesia yang meliputi digitalisasi layanan kesehatan, karena digitalisasi tentunya kita juga berharap tidak lagi ketemu dengan dokter dan semuanya sudah bisa secara online, dan penggunaan teknologi ini mungkin akan terus berkembang dan akan lebih terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional. Kedua, ketahanan medis dan peningkatan produk lokal. Pandemi telah menunjukkan pentingnya memiliki rantai pasok obat-obatan dan peralatan medis yang aman dan dapat diandalkan. Mungkin akan ada dorongan untuk meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Pentingnya SDM kesehatan, pengakuan terhadap peran penting para pekerja kesehatan dapat memacu peningkatan pelatihan rekrutmen, dan juga tidak lagi kita tergantung pada dunia luar. Dan juga pada kita ketahui saat ini riset dan pengembangan mungkin akan dapat meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan dalam bidang kesehatan untuk mengantisipasi atau menangani wabah masa depan. Kolaborasi internasional, kita juga berpengalaman dengan COVID-19, mungkin akan mendorong Indonesia akan lebih berkolaborasi dengan organisasi internasional dan negara-negara lain dalam menangani masalah kesehatan global. Baik, kita beralih ke Pak Vincent. Pak Vincent menilai seperti apa, Pak? Baik, jadi memang poin pertama ini jadi apa yang bisa dipetik di industri farmasi setelah pandemi berakhir. Terasa sekali bahwa pandemi itu membuat kita mesti berpikir jauh dan mesti berpikir dalam, karena memang dalam pandemi ini kita merasakan tekanan-tekanan yang cukup besar untuk dunia farmasi. Salah satu contoh yang memang dialami pada waktu pandemi adalah kita tidak mendapatkan barang yang memang sampai hari ini kita masih import, terutama di bidang bahan baku. Jadi saya sendiri kebetulan menggeluti di bidang bahan baku farmasi, terutama active pharmaceutical ingredient. Nah, pada saat pandemi inilah kita tahu bahwa ternyata kita tidak punya, dan kalaupun kita mau import tidak ada barangnya begitu. Pengaruhnya bukan hanya di barang, tetapi juga di transportasi, harga dan sebagainya. Maka dari itu sudah tepat bahwa kami sendiri di gabungan perusahaan farmasi, kami mempunyai bidang baru, yaitu bidang untuk fokus kepada industri dalam negeri. Maka dari itu bidang ini yang tadinya merupakan komite bersama dengan trading, sekarang kita pisahkan menjadi khusus untuk industri dalam negeri dalam bidang bahan baku. Nah, inilah suatu pelajaran yang baik, karena tanpa punya produksi dalam negeri sendiri, ya kita akan tercecer seperti yang terjadi pada waktu pandemi. Inilah merupakan di dunia farmasi satu pengalaman yang cukup berarti, bahwa bersamaan dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa direktorat yang dibuat adalah Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan. Jadi saya kira itu bersamaan dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kami sendiri di gabungan perusahaan farmasi menyadari hal itu, sehingga kami mendorong anggota untuk melakukan semuanya produksi dalam negeri. Itu saya kira pelajaran yang sangat berarti sekali, Mbak. Menarik sekali Pak Vincent, kita akan beralih ke Arsy. Pak Iing, penilaian dari Anda seperti apa? Baik, terima kasih. Terdengar, Mbak? Iya. Kami tentunya di Asosiasi Rumah Sakit Swasta ya,
Di Indonesia cukup banyak rumah sakit swasta, hampir 1.900. Ini tantangan tersendiri bagi kami di rumah sakit swasta. Memang sekarang industri kesehatan, khususnya di perumah sakitan, sekarang berkembang dengan cepat ya. Jadi banyak pemain-pemain baru juga masuk ke industri kesehatan, ataupun mungkin teman-teman ya rumah sakit yang ada bisa mengembangkan lagi beberapa rumah sakit gitu ya. Ini tantangan tersendiri karena tadi dari 1.900 itu 15%-nya memang rumah sakit yang corporate ya. Yang sisanya itu adalah rumah sakit yang soliter. Nah ini bagi teman-teman rumah sakit yang di soliter, memang ini menjadi tantangan tersendiri. Apalagi di era sekarang itu pasiennya itu kebanyakan mayoritas adalah jaminan kesehatan nasional. Nah ini jadi bagaimana kami di rumah sakit yang soliter itu mampu mengendalikan operasional rumah sakit ini dengan baik gitu ya. Karena kalau kita tidak mampu mengendalikan dengan baik, tentunya agak berat untuk teman-teman di rumah sakit yang soliter ini. Beda halnya dengan teman-teman di rumah sakit grup dengan dana yang cukup besar sehingga mereka mampu mengembangkan fasilitasnya, mampu mengembangkan SDM-nya dengan baik. Memang tantangan ke depannya adalah terkait dengan regulasi. Tentunya kami harapkan regulasi yang terkait dengan kesehatan khususnya di perumah sakitan tentunya ada kepastian sehingga kami tidak selalu berubah-berubah, terutama mungkin menyangkut dengan fasilitas yang kita siapkan, karena itu membutuhkan dana yang cukup besar bagi teman-teman di rumah sakit. Tapi kami tetap optimis ke depan bahwa kami teman-teman rumah sakit bisa terus berkontribusi memberikan layanan terhadap layanan yang ada di Indonesia. Tentunya kami terus memperbaiki pelayanan sehingga yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa banyak orang berobat keluar, tentunya kita pelan-pelan itu sebagai sebagai acuan lah bagi kami di rumah sakit swasta untuk meningkatkan mutu layanan. Mungkin itu Mbak. Akan kembali ke Pak Kartono. Pak Kartono, kalau kita belajar dari pandemi, Kemenkes mengklaim pemenuhan kebutuhan alat kesehatan ini sudah naik hingga 48% dengan dibantu oleh e-katalog. Tapi benarkah demikian? Apakah seperti itu faktanya? Dan juga disampaikan oleh Wamenkes dan Tesaksono, kedepannya Indonesia ini bisa menjajaki produksi MRI dan juga CT scan sendiri. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, tentunya kami dari Gakeslab, kami banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mulai beralih dari yang tadinya hanya distribusi dan importir, kita sudah mulai memproduksi dalam negeri. Dan ini kita untuk memperkuat ketahanan nasional dalam alat-alat kesehatan. Dan apa yang terjadi di e-katalog tentunya akan bisa kita tingkatkan lagi dan kita harapkan kita bisa mencapai ke 70% sudah bisa kita penuhi di masa depan. Kita harapkan di tahun 2025 hampir 70% alat bisa kita produksi dan juga bahkan sudah ada peneliti yang membuat MRI yang kita harapkan 2 tahun kemudian sudah bisa kita pasarkan di Indonesia. Jadi untuk peralatan-peralatan berteknologi tinggi, kami pun juga sudah siap melakukan untuk produksi dalam negeri. Dengan demikian harapan kami tidak lagi membutuhkan impor terlalu besar dan kita harapkan juga dunia internasional dapat berinvestasi di Indonesia agar kekuatan di ketahanan peralatan-peralatan medis lebih baik lagi daripada sebelumnya. Demikian. Baik, kita akan beralih lagi ke Dr. Ben. Dr. Ben, Mandaya ini kan memiliki teknologi yang mutakhir begitu. Tapi disebut bahwa 160 triliun rupiah uang berobat warga negara Indonesia ini sebenarnya lari ke luar negeri. Kalau tanggapan Anda, sebenarnya apa sih yang membuat warga ini memilih berobat di luar negeri? Padahal teknologinya sudah ada di sini. Kalau menurut saya menarik itu terutama apa yang kita pelajari setelah pandemi ya atau semenjak pandemi adalah tentang persepsi masyarakat, persepsi pasien Indonesia tentang rumah sakit Indonesia. Salah satu yang menurut kita menarik adalah ketika pandemi di mana pasien-pasien Indonesia tidak bisa berobat ke luar negeri, banyak yang berobat salah satunya ke rumah sakit kami juga menyampaikan bahwa oh ternyata di Indonesia juga bisa melakukan hal seperti ini ya. Mereka sendiri juga kaget karena ternyata di Indonesia juga bisa setara.
Namun di saat-saat yang sama kita juga banyak belajar mendapatkan input dan feedback dari mereka juga terhadap apa yang mereka alami atau mereka rasakan ketika berobat di luar. Dan salah satu yang saya rasakan adalah tentang pengalaman. Karena mungkin dari segi medis, dari segi peralatan, kita bisa membeli peralatan yang terbaru. Dari segi medis, segala sesuatu bisa dipelajari. Tetapi mungkin dari segi pengalaman, karena yang kita jual bukan hanya layanan kesehatan lagi, tapi yang di luar negeri jual adalah pengalamannya. Bagaimana waktu pasien Indonesia ke Singapura, misalnya mereka bisa dilayani dengan baik dari penjemputan dari airport sampai datang dan sebagainya. Itu adalah suatu hal yang kita harus lakukan. Dan di Mandaya sendiri pun kita sudah mencoba untuk menerapkan itu dan hasilnya adalah beberapa pasien dari segala penjuru dari Indonesia, dari Aceh sampai Papua itu banyak yang berobat di tempat kami, terutama untuk kanker. Dan mereka merasa bahwa ini merupakan suatu alternatif yang baik gitu. Terutama karena bukan hanya biaya yang lebih murah, tetapi juga dari segi kedekatan dan dengan keluarga dan juga budaya yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan pasien Indonesia. Baik, kita beralih lagi ke Pak Vincent. Pak Vincent, demi mengalihkan pengobatan luar negeri ke dalam negeri, Kemenkes mengatakan mungkin akan mencoba untuk mempermurah biaya di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan menyediakan bahan baku obat-obatan. Dan juga diklaim katanya 80% bahan baku obat ini sudah bisa didapatkan di dalam negeri. Apakah ini sesuai dengan penilaian Anda? Iya. Saya kira saya perlu mengkoreksi sedikit karena mungkin kebalikannya bahwa bukan 80% bahan baku obat sudah diproduksi di dalam negeri, tetapi 80-90% obat sudah dibuat di dalam negeri, tetapi bahan bakunya 80% masih diimpor. Nah itu jadi mungkin ini salah kutip atau bagaimana dalam artian kita kalau untuk obat jadi obat itu adalah dalam bentuk formulasi dan sudah kita bisa buat katakanlah 80-90%. Tetapi justru bahan bakunya ini 80-90% kita masih impor. Nah kalau tadi dikatakan bahwa mengusahakan untuk biaya pengobatan yang lebih murah dengan menekan bahan baku, kemudian obatnya pun juga otomatis akan lebih murah. Ini memang usaha yang sekarang ini sedang dilakukan. Baik kami sendiri dari gabungan perusahaan farmasi maupun dari Kementerian Kesehatan. Jadi berasal dari bahan baku yang memang bisa dibuat lebih murah, berarti obatnya sendiri akan lebih murah. Jadi bukan obat yang bukan 80% bahan bakunya kita sudah bisa buat. Jadi sampai hari ini ya 80-90% kita justru masih impor bahan bakunya. Kalau memang itu bisa dilakukan industri dalam negeri, tentunya akan lebih baik dan bisa lebih murah. Catatan yang ingin kami kemukakan, karena kami dengan 190 member dari GP Farmasi, kami sendiri merasakan bahwa untuk membuat bahan baku dan untuk membuat ini lebih murah dibandingkan dengan impor, bukan suatu hal yang mudah. Kita tahu bahwa orientasi produsen bahan baku di dunia ini adalah China dan India. Sampai hari ini mereka berkembang terus. Secara kuantiti kita tahu kalau kuantitinya banyak, ya harganya pasti lebih murah. Kita baru belajar membuat dengan kuantiti lebih sedikit, tentu harganya lebih mahal. Nah inilah peran industri yang akan masuk ke industri bahan baku dan kita juga mengharapkan peran pemerintah dalam hal ini. Tetapi kita yakin bahwa dengan membuat produksi bahan baku di dalam negeri, tentu kita akan lebih bisa mengusahakan karena semuanya ada di tangan kita. Itulah kira-kira. Jadi bukan 80 atau 90% bahan baku kita sudah bisa membuat, sekarang ini belum, Mbak. Jadi justru 80-90% obat yang memang kita sudah bisa produksi. Baik, Pak Vincent, apa kendala terbesarnya bahan baku ini sepertinya sulit sekali diproduksi di Indonesia? Apakah karena nilai investasinya yang cukup besar? Begini, kalau memang kita runut sejak awal,
kita memang membuat obat. Jadi kita ini industri yang ada di Indonesia ini adalah membuat obat. Sedangkan membuat bahan baku ini sebetulnya bisa merupakan satu bidang lain. Saya ambil contoh misalnya obat sakit kepala yang namanya paracetamol, itu obat jadinya kita bisa buat. Tetapi bahan baku paracetamolnya kita masih import. Dari para aminofenol kita baru bisa buat bahan baku paracetamol. Jadi sedangkan para aminofenol ini adalah di industri petrochemical. Jadi kami sendiri yakin bahwa kalau memang itu kita arahkan dengan tuntunan dari pemerintah, bagaimana membuat para aminofenol dari hulu bensin yang kita sudah bisa buat di industri petrokimia, tentunya kita nanti akan bisa buat para aminofenol sebagai bahan baku dari paracetamol. Itu salah satu keyakinan kami bahwa kami pun tentunya akan bisa buat. Begitu. Memang pelajaran yang kita harus ambil adalah dari China dan dari India. Kalau hari ini kami mengatakan bahwa industri bahan baku kita masih belum, artinya kita masih 10-20%. Demikian sebetulnya terjadi juga di India. Pada awalnya mereka juga ambil dari China dan belajar dari China, kemudian mereka membuat bahan baku. Sekarang mereka, India maksudnya, sudah bisa menawarkan ke negara-negara lain, termasuk ke Indonesia. Nah, kita juga beli dari India. Memang runutan dari hilir ke hulu itulah yang kita harus belajar. Obat jadinya bisa, bahan bakunya atau aktif pharmaceutical ingredient bisa, masih langsung ke hulu. Kita masih punya intermediate-nya bagaimana? Nah, sebetulnya industri yang salah satu bisa kita andalkan adalah petrokimia yang sudah bisa nanti membuat para aminofenol sebagai bahan baku untuk paracetamol. Di mana paracetamol adalah satu obat yang demikian terkenal, populer, dan cukup banyak kuantiti yang kita pakai di Indonesia. Baik, Pak Vincent, kita akan beralih lagi ke Pak Iing. Pak Iing, sekali lagi untuk mencegah warga Indonesia berobat ke luar negeri, pemerintah berencana akan meningkatkan hospitality dan juga SDM dokter. Lalu bagaimana pengusaha rumah sakit menjawab tantangan ini? Ya, baik. Memang di Indonesia ya, masalahnya distribusi fasilitas kesehatan juga. Fasilitas kesehatan ini memang berkumpul kebanyakan adalah di pusat-pusat kota atau di Jawa, ya, di luar Pulau Jawa ini masih sangat terbatas. Nah, ini kita harapkan teman-teman di swasta tentunya akan menambah fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah-daerah. Nah, ini juga akan membantu akses-akses dari masyarakat yang dari daerah untuk bisa berobat tentunya ke wilayah yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah memang distribusi dari para tenaga dokter. Ya, memang tenaga dokter kita masih terdistribusi di kota-kota besar. Nah, ini juga tantangan tersendiri ya, tantangan sendiri bagaimana para dokter ini mau ataupun bekerja di daerah-daerah. Nah, ini kami harapkan regulasi dari Kementerian Kesehatan bisa membantu ini agar teman-teman dokter spesialis ini juga mau ke daerah. Berikutnya adalah memang tadi di alat-alat kesehatan. Ya. Alat-alat kesehatan kita harapkan juga tadi ada Indonesia sudah mampu membuat alat kesehatan di dalam negeri. Tapi memang kami berusaha ya ikut serta di program itu juga. Tentunya hanya saja memang perlu ekstra untuk bagaimana alat-alat produksi dalam negeri ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman di rumah sakit swasta. Berikutnya lagi banyak teman-teman di rumah sakit swasta yang masih malahan dokter 4 dasar aja masih belum ada gitu ya, hampir 15% kadang dokter penyakit dalam itu nggak ada, ataupun misalnya dokter anestesi atau dokter anak dan dokter obgyn gitu ya. Nah, ini tantangan bagaimana pemerintah tentunya bisa membantu para dokter spesialis ini bisa ke sana.
Nah, tadi dari Mandaya, terus dari teman-teman yang lain, kami harapkan rumah sakit seperti ini tentunya dengan memperbaiki layanannya, dengan SDM unggulnya yang ada di rumah sakit masing-masing, tentunya akan membantu masyarakat yang ada di Indonesia ini untuk berobat ke dalam negeri. Nah, ini tentunya bagaimana kita bekerja sama, tentunya tidak hanya Kementerian Kesehatan, ya, tentunya departemen lain juga harusnya berkolaborasi sehingga bekerja sama sehingga bisa mempromosikan. Kita harus yakin gitu, harus yakin bahwa di Indonesia juga lebih baik. Semakin disebutkan orang banyak berobat ke luar negeri, nah ini seolah-olah berpromosi justru yang luar negeri gitu ya. Jadi kita harus bangga, kita mau berobat di dalam negeri. Mungkin itu.